Dia baru saja dipecat, diintai kamera wartawan, dibully media internasional. Tapi Ruben Amorim keluar rumah. Berjalan santai di tengah salju. Tersenyum. Ini bukan wajah korban, ini wajah orang yang, akhirnya, bebas. Media bilang dia gagal, tapi malam ini, kita buka semua data. Semua memo internal, semua pertengkaran di Carrington. Audiens yang menentukan, apakah Amorim manajer terburuk, atau justru orang waras satu-satunya di ruangan penuh setan. Bulan Februari tahun 2024, Sir Jim Ratcliffe baru masuk. Ruang rapat Carrington dingin. Ratcliffe berkata, cara main Manchester United akan ditentukan di ruangan ini. Dengar itu, bukan di lapangan, di ruangan, oleh eksekutif. Lalu Amorim datang, dan sejak hari pertama, orang dalam sudah berbisik. Orang ini terlalu kaku, 3-4-3-nya nggak bisa dinegosiasi. Bahkan Paus pun, nggak bisa mengubah dia. Ratcliffe diingatkan, Sir, ini riskan. Tapi tetap dieksekusi. Membayar 11 juta euro ke Sporting. Pertanyaan pertama, siapa yang memaksa siapa? Musim panas 2025. Manajemen bilang, kami dukung Amorim. Mereka gelontorkan lebih dari 200 juta pound. Nama-nama besar, Mates punya. Brian Bomo, Benjamin Sesko. Tapi coba lihat dari sisi Amorim. Dia minta Oli Watkins, ditolak. Dia minta Nuno Mendes, ditolak. Dia minta Emi Martinez, kiper juara dunia, ditolak. Man United membelikannya Benjamin Sesko, 74 juta pound, 17 penampilan, 2 gol. Mereka belikan Patrick Dorgu, bukan Nuno Mendes yang akhirnya menang Liga Champions. Mereka belikan kiper masa depan Senne Lammens, bukan Martinez. Amorim berkata dalam hati, kalian suruh aku cetak gol, tapi pistolnya pakai peluru karet. Catat ini, tanggal 2 Januari tahun 2026. 3 hari sebelum pemecatan, Jason Wilcox, direktur teknik, memanggil Amorim. Bukan untuk marah-marah, tapi debrief. Ruben, 4 hari lalu kita main dengan 4 back. Kita menang lawan Newcastle, kenapa sekarang lawan Wolves tim yang lagi underperform di liga kamu balik lagi ke 3 back? Menurut ESPN, Wilcox bicara dengan tenang, terukur, tapi Amorim meledak. Sumber bilang, dia blow up. Responsnya, overly emotional. Manajemen menyebut ini sebagai ketidakdewasaan. Tapi kubu Amorim bilang, dia muak diintervensi. Dia diberi gelar head coach, tapi diperlakukan seperti anak magang. Sehari sebelum dipecat, Amorim duduk di ruang konferensi Ellen Road. Hasil imbang 1-1 lawan Leeds. Dia tidak lagi menahan diri. Saya di sini sebagai manajer, bukan pelatih. Lakukan pekerjaan kalian. Tembakan langsung ke jantung manajemen. Sumber BBC bilang, ini bukan sekadar ledakan emosi. Ini aksi bunuh diri karir yang direncanakan. The Sun bahkan menyebut, dia sengaja onar demi direkayasa keluar. Apakah ini strategi, atau kejujuran yang meluap? Jangan salah, Amorim juga punya dosa. Fakta 1, dia hanya menang 24 dari 63 laga, 31,9% win rate. Terendah dari manajer tetap manapun pasca Ferguson. Fakta 2, dia bilang tim ini, mungkin yang terburuk dalam 147 tahun sejarah klub. Bayangkan dikatakan pemainmu sendiri. Fakta 3, dia menjual Marcus Rashford, membuang Alejandro Garnacho, mengubur Kobbie Mainoo di bangku cadangan. Tapi ini dilema klasik. Dia keras kepala karena dia tahu sistemnya. Tapi dia di klub yang tidak punya pemain untuk sistem itu. Manajemen bilang, dia bilang mau beradaptasi, tapi tidak pernah. Amorim bilang, saya dipecat kalau perlu. Saya tidak akan mengubah gaya main. Siapa yang berbohong? Sekarang bicara uang, karena ini yang paling sakit untuk Ratcliffe. Manchester United mengeluarkan 11,9 juta pound untuk memecat Amorim. Setahun sebelumnya, 14,5 juta pound untuk memecat Ten Hag. Setahun sebelumnya, 10,4 juta pound untuk staf Ten Hag. Ditambah 8,3 juta pound untuk menarik Amorim dari Sporting. Ini bukan klub sepak bola. Ini ATM raksasa yang keluar uang tanpa henti. Ratcliffe bilang di Sky Sports bulan Februari tahun 2026, perubahan itu perlu. Saya ambil keputusan tidak populer. Populer atau tidak, bukan urusan kami.
Tapi data bicara, Ineos tidak lebih baik dari Glaser. Amorim sudah pergi. Sekarang tim dipegang Michael Carrick. Pencarian manajer baru dimulai, nama-nama seperti Gareth Southgate, Enzo Maresca hingga Luis Enrique. Tapi sebelum kita tutup, mari berhenti sejenak. Skenario A. Amorim adalah pelatih keras kepala. Metodenya basi. Komunikasinya buruk. Dia gagal. Titik. Skenario B. Amorim adalah korban. Datang dengan janji membangun, tapi tidak diberi wewenang. Target transfernya diblokir. Sistemnya diintervensi. Dibiarkan mati perlahan. Atau, keduanya bisa benar. Saya tidak akan kasih kesimpulan. Karena disinilah audiens bekerja. Komentar di bawah adalah ruang sidang. Sebutkan, siapa biang keroknya. 1. Ruben Amorim, pelatih kaku dengan ego sekeras granit. 2. Jason Wilcox dan Ineos, bos yang beli pemain salah, lalu menyalahkan Koki. 3. Skuad, pemain fragile yang menolak sistem baru. 4. Semua salah, ini kutukan Old Trafford. Saya hanya penyampai fakta, yang menentukan, adalah Anda. Terima kasih sudah nonton sampai detik terakhir. Jangan lupa like dan subscribe. Karena kisah kegilaan Manchester United masih panjang.